Selamat sore teman-teman. Saat ini kita akan melanjutkan pembacaan Max Havelaar bab 15. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 14 di minggu kemarin. Kita akan lanjut di bab 15. Untuk Pak Ubay silahkan memandu jalannya reading group hari ini. Baik, selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali di pembacaan novel Max Havelaar karya Multatuli alias Edward Douwes Dekker. Novel ini, novel yang kami baca adalah terjemahan dari Mbak Ingrid Dwiyani Nimpuno, novel Max Havelaar yang diterbitkan oleh Kanita Mizan. Pada pertemuan ke-31 ini, kita akan melanjutkan pembacaan, tepatnya kita akan melanjutkan pembacaan bab 15 dari 20 bab di novel Max Havelaar ini. Kita akan memulai bab 15 di hari Kamis, tanggal 39 Desember 2021. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman yang merayakan Natal dan Tahun Baru di tahun 2021. Damai selalu, semoga kebaikan menyertai kita semua. Baiklah, kita akan memulai pembacaan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator Hendra Permana di ruang operator Museum Multatuli, Lebak, Banten. Bab 15 disusun oleh Stern. Pendahulu Havelaar berniat baik. Pendahulu Havelaar berniat baik. Yang dimaksud pendahulu adalah Carolus atau Slotering, pendahulu Havelaar, asisten residen yang datang sebelum Havelaar datang ke Rangkas Bitung. Pendahulu Havelaar berniat baik, tapi tampaknya agak mengkhawatirkan. Ketidaksukaan atasan-atasannya, dia punya banyak anak dan tidak punya kekayaan. Sehingga lebih memilih bicara dengan residen mengenai apa yang disebutnya sebagai kesewenang-wenangan yang keterlaluan daripada menjelaskannya dengan gamblang dalam laporan resmi. Dia tahu residen tidak suka menerima laporan tertulis yang akan tetap berada dalam arsip dan bisa menjadi bukti bahwa dia mengetahui kekeliruan ini atau itu tepat pada waktunya. Sementara komunikasi lisan memberinya pilihan tanpa risiko untuk memperhatikan suatu keluhan atau tidak. Komunikasi lisan semacam itu pada umumnya mengakibatkan percakapan dengan bupati yang tentu saja menyangkal semua tuduhan dan meminta bukti. Lalu, orang-orang yang berani mengajukan keluhan itu dipanggil dan mereka bersimpuh di kaki bupati memohon ampun. Tidak, kerbau itu tidak dirampas dari mereka. Tanpa pembayaran, mereka jelas percaya akan menerima bayaran 2 kali lipat. Tidak, mereka tidak dipanggil dari ladang mereka untuk bekerja tanpa bayaran di sawah-sawah bupati. Mereka tahu sekali kalau niatnya bupati akan membayar mahal untuk tenaga mereka. Mereka mengajukan keluhan saat dilanda kedengkian tanpa dasar. Mereka gila dan memohon agar dihukum karena kekurang ajaran yang keterlaluan itu. Lalu residen tahu sekali kalau dia harus memikirkan alasan pencabutan keluhan ini. Tapi itu juga memberinya kesempatan yang baik untuk mempertahankan jabatan dan kehormatan bupati, serta menghindarkannya dari tugas tidak menyenangkan, yaitu mengganggu pemerintah dengan laporan yang tidak menyenangkan. Para penuduh lancang itu dihukum cambuk. Bupati menang dan residen kembali ke ibu kota dengan perasaan senang karena sekali lagi dia telah menyelesaikan masalah dengan baik. Namun, kini apa yang harus dilakukan oleh asisten residen ketika keesokan harinya datang orang-orang mengajukan keluhan? Atau, dan ini sering terjadi, ketika penuduh yang sama
datang kembali dan mencabut keluhannya. Haruskah dia menyisipkan masalah ini sekali lagi dalam laporannya, membicarakannya dengan residen untuk kedua kalinya, melihat komedi yang sama dimainkan kembali, menempuh risiko yang sama seperti sebelumnya, dan akhirnya dianggap sebagai orang yang karena totol dan pendengki terus mengajukan keluhan yang selalu ditolak karena tidak beralasan. Lagi pula, apa yang akan terjadi dengan hubungan yang sangat diperlukan antara pejabat pribumi pertama dan pejabat Eropa pertama seandainya orang yang disebut terakhir itu tampaknya terus mendengarkan keluhan palsu mengenai adiknya? Dan yang terutama, apa yang akan terjadi dengan para penuduh malang itu? Setelah mereka kembali ke desa mereka di bawah kekuasaan kepala distrik atau kepala desa yang telah mereka tuduh sebagai alat kesewenang-wenangan bupati, apa yang akan terjadi dengan orang-orang malang ini? Siapapun yang bisa lari, cepatlah kabur. Oleh karena itu, ada banyak orang Banten di wilayah-wilayah tetangga. Ada begitu banyak penduduk Lebak di antara para pemberontak di distrik Lampung. Sehingga Haflar bertanya kepada para pejabat dalam pidatonya, mengapa ada begitu banyak rumah kosong di desa-desa dan mengapa banyak orang lebih menyukai keteduhan pohon di tempat lain daripada kesejukan hutan-hutan Lebak. Namun tidak semua orang bisa lari. Orang yang mayatnya mengapung di sungai di pagi hari, setelah malam sebelumnya meminta dengan diam-diam, bimbang dan khawatir agar dipertemukan dengan asisten residen, ... dia tidak perlu kabur lagi. Mungkin tindakan mengakhiri hidup orang itu dengan langsung membunuhnya bisa dianggap sebagai kemurnian hati. Dia terhindar dari siksaan yang menunggunya sekembalinya dari desa, juga cambukan yang menjadi hukuman bagi semua orang yang sejenak mengira dirinya bukan hewan liar, juga bukan sepotong kayu atau batu yang tidak bernyawa. Hukuman bagi mereka yang sejenak mengira ada keadilan di negeri mereka dan mengira asisten residen punya kemauan dan kekuasaan untuk menegakkan keadilan. Bukankah memang lebih baik mencegah orang itu untuk tidak kembali menemui asisten residen keesokan harinya, seperti yang telah diperingatkan kepadanya malam itu, dan membenamkan keluhannya ke dalam air kuning sungai Ciberang yang akan menghanyutkannya dengan lembut ke muara. Sungai itu sudah terbiasa menjadi pengantar hadiah persaudaraan dari hiu-hiu di pedalaman untuk hiu-hiu di lautan. Haflar mengetahui semua ini. Apakah pembaca memahami apa yang berkecamuk dalam pikirannya? Apalagi mengingat bahwa tugas Haflar adalah menegakkan keadilan. Dan untuk itu dia bertanggung jawab pada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan pemerintah, yang jelas menetapkan keadilan ini dalam undang-undangnya, tapi tidak selalu suka melihat penerapannya. Apakah kau memahami betapa Haflar dilanda kebimbangan, bukan mengenai apa yang harus dilakukannya, tapi mengenai cara melakukannya? Dia telah memulai dengan lembut. Dia telah bicara kepada bupati sebagai kakak. Lagi pula pembaca yang mengira bahwa aku, Steren, karena terpesona dengan pahlawan dalam ceritaku, berupaya menyanjung gaya berbicara Haflar secara berlebihan, bisa mendengar betapa setelah percakapan semacam itu, bupati mengutus patihnya untuk menemui Haflar untuk berterima kasih kepadanya atas kebajikan kata-katanya. Dan betapa lama setelah itu, patih ini yang bicara dengan pengawas Verbrugge setelah Haflar tidak lagi menjadi asisten residen Lebak, sehingga tidak ada lagi orang yang menaruh harapan atas atau merasa ketakutan terhadapnya. Betapa patih ini ketika mengingat kata-kata Haflar merasa terharu dan berseru. Tidak pernah ada lelaki yang berbicara seperti dia. Tidak pernah ada lelaki yang bicara seperti dia.
Akan tetapi Haflar hendak menyelamatkan dan memperbaiki dan bukan menghancurkan. Dia bersimpati terhadap bupati sebagai orang yang tahu betapa tertekannya tidak punya uang, terutama jika hal itu mengakibatkan penghinaan dan pelecehan. Haflar mencari-cari alasan untuk menghindari tugas tidak menyenangkan itu. Bupati sudah tua dan menjadi kepala sebuah keluarga yang hidup mewah di wilayah-wilayah berdekatan. Di sana, kopi banyak dihasilkan dan pendapatan tambahan banyak dinikmati. Bukankah menyedihkan bagi bupati seandainya gaya hidupnya tertinggal begitu jauh dari gaya hidup kerabat-kerabatnya yang masih muda? Lagi pula bupati itu fanatik. Dia mengira di usia lanjut dia bisa membeli keselamatan jiwanya dan membiayai ziarah ke Mekah dan dengan memberi sedekah kepada para penganggur yang melantunkan doa. Para pejabat sebelum Haflar di Lebak tidak selalu memperlihatkan contoh yang baik. Dan akhirnya, banyaknya jumlah anggota keluarga di Lebak yang menjadi tanggungan bupati telah menyulitkan bupati untuk kembali ke jalur yang benar. Oleh karena itu, Haflar mencari-cari alasan untuk menunda tindakan keras dan mengupayakan sekali lagi sesuatu yang bisa dilakukannya dengan lembut. Lagi pula, dia bahkan bertindak lebih jauh daripada baik hati. Ini ada catatan kaki tentang apa ini? Pemerintah Belanda punya perkebunan kopi. Oh, tadi yang disuruh bekerja di ladang-ladang itu ya. Pemerintah Belanda punya perkebunan kopi. Di sana kopi banyak dihasilkan. Tadi ada kalimat itu. Coba kembali. Oh iya. Hidup mewah di sana, kopi banyak dihasilkan dan pendapatan tambahan banyak dinikmati. Dia bersimpati terhadap bupati sebagai orang yang tahu betapa tertekannya tidak punya uang. Haflar mencari alasan menghindari tugas. Bupati sudah tua dan menjadi kepala sebuah keluarga yang hidup mewah di wilayah-wilayah berdekatan. Di sana, kopi banyak dihasilkan dan pendapatan tambahan banyak dinikmati. Bukankah menyedihkan bagi bupati seandainya gaya hidupnya tertinggal begitu jauh dari gaya hidup kerabat-kerabatnya yang masih muda? Lagi pula bupati itu fanatik, dia mengira di usia lanjut dia bisa membeli keselamatan jiwanya dengan membiayai ziarah ke Mekah. Dan dengan memberi sedekah para penganggur yang melantunkan doa. Next. Ini di sana banyak dihasilkan kopi. Catatannya, pemerintah Belanda punya perkebunan kopi. Jika bupati mendorong kerja di perkebunan-perkebunan itu, atau lebih baik lagi, memaksa kaum lelaki dan perempuan untuk bekerja tanpa bayaran di perkebunan-perkebunan pemerintah, banyak kopi akan dihasilkan. Dan bupati menerima persentase terutama untuk setiap pikulnya. Oh, ini novel ini ditulis 1856. 1860, Multatuli bertugas di Lebak tahun 1856. Artinya di periode itu banyak ditanam kopi di wilayah Banten. Dengan kemurnian hati yang mengingatnya pada kesalahan-kesalahan yang membuatnya menjadi begitu miskin, Haflar terus meminjamkan uang kepada bupati. Dan itu berdasarkan tanggung jawabnya sendiri agar kebutuhan tidak memaksa bupati untuk merampok. Dan seperti yang biasanya terjadi, Haflar begitu lupa diri sampai membatasi keluarganya sendiri pada apa yang benar-benar diperlukan. Agar dia bisa membantu bupati dengan sedikit uang yang masih bisa disisihkan dari pendapatannya. Seandainya masih perlu lagi membuktikan kelunakan Haflar dalam melaksanakan tugas sulit itu, buktinya bisa ditemukan dalam pesan lisan yang diberikan kepada pengawas ketika Verbrugge hendak pergi beberapa hari ke Serang. Begini kalimatnya, begini pesannya. Sampaikan kepada residen bahwa
Ketika mendengar kesewenang-wenangan yang berlangsung di sini, dia tidak boleh mengira aku tidak memedulikannya. Aku tidak segera membuat laporan resmi karena ingin menghindarkan bupati yang kukasihani itu dari tindakan yang terlalu keras. Jadi, aku akan terlebih dahulu berupaya menyadarkan dia tentang tugasnya. Haflar sering pergi selama berhari-hari. Ketika berada di rumah, kebanyakan dia bisa ditemukan di ruangan yang disebut nomor 7 di peta. Di sana dia sibuk menulis dan menerima orang-orang yang ingin bicara dengannya. Maksudnya ruangan nomor 7 di peta di rumah yang kemarin itu, rumah Haflar di kompartemen nomor 7. Dia memilih ruangan itu karena di sana dia berada di dekat Tine yang biasanya berada di ruang sebelah. Begitu mesranya hubungan mereka sehingga Max walaupun sedang sibuk dengan pekerjaan yang memerlukan perhatian dan tenaga tetap ingin melihat dan mendengar Tine. Seringkali menggelikan betapa Haflar mengajak bicara istrinya secara mendadak mengenai apa yang muncul dalam pikirannya, sehingga dengan hal-hal yang sedang dikerjakannya dan sehubungan dengan hal-hal yang sedang dikerjakannya, dan betapa cepat Tine tanpa memahami apa yang sedang dikerjakan oleh suaminya menangkap apa yang dimaksud oleh Haflar. Seringkali ketika sedang merasa tidak puas dengan pekerjaannya sendiri atau baru saja menerima berita buruk, Haflar akan melompat dan mengatakan sesuatu yang tidak enak kepada Tine, yang seharusnya tidak boleh disalahkan atas ketidakpuasannya itu. Namun Tine suka mendengarnya karena ini bukti lain betapa Max menyamakan istrinya dengan dirinya sendiri. Lagi pula, karenanya tidak pernah ada pertanyaan mengenai penyesalan atas perkataan yang jelas tidak enak semacam itu atau permintaan maaf dari pihak yang satunya. Bagi mereka, perbuatan ini akan tampak seperti meminta maaf kepada diri sendiri karena dengan kesalnya Haflar telah memukul keningnya sendiri. Tine sangat mengenal Haflar, sehingga tahu persis kapan dia harus berada di sana untuk memberinya sedikit kelegaan, yaitu persis ketika Haflar memerlukan nasihat darinya. Walaupun dia tidak tahu persis kapan harus meninggalkan Haflar sendirian. Di ruangan ini, Haflar duduk. Pada suatu pagi, ketika pengawas masuk dengan membawa sepucuk surat yang baru saja diterimanya. Ini masalah yang sulit, kata pengawas seraya berjalan masuk. Sangat sulit. Ketika kunyatakan bahwa surat ini menugaskannya untuk menjelaskan kepada Haflar mengapa ada perubahan dalam harga kayu dan upah pekerja, pembaca akan mengira pengawas Perberuge cepat sekali merasa kesulitan. Oleh karena itu, cepat-cepat kuimbuhkan bahwa banyak orang akan menganggap jawaban atas pertanyaan sesederhana ini sangat sulit. Beberapa tahun yang lalu didirikan sebuah penjara di Rangkas Bitung. Kini sudah umum diketahui bahwa para pejabat di pedalaman Jawa memahami seni mendirikan bangunan yang harganya beribu-ribu dengan hanya mengeluarkan beberapa ratus. Ini membuat kemampuan dan semangat mereka untuk melayani negara terkenal. Selisih antara uang yang dikeluarkan dan nilai yang mereka peroleh dengan uang itu dipenuhi dengan kerja paksa. Selama beberapa tahun, ada peraturan yang melarang hal ini. Di sini pertanyaannya bukanlah apakah peraturan yang dipatuhi atau apakah pemerintah sendiri menginginkan dipatuhinya peraturan ini dengan kecermatan yang akan memberatkan anggaran Departemen Pembangunan. Ini sama seperti peraturan-peraturan lainnya yang kelihatannya sangat berperi kemanusiaan di atas kertas. Nah, banyak bangunan harus didirikan di Rangkas Bitung dan tentu saja para insinyur yang diperintahkan untuk menyiapkan rencana bagi bangunan-bangunan ini
harus meminta informasi mengenai tarif upah lokal dan harga bahan-bahan. Havlar telah menugaskan pengawas untuk menyiapkan perkiraan tepatnya dan menyarankan untuk memberikan harga yang sebenarnya tanpa melihat kembali apa yang terjadi sebelumnya. Perbruge pun telah melaksanakan tugas ini. Namun harga-harga ini tidak sama dengan semua laporan yang dibuat beberapa tahun sebelumnya. Alasan perbedaan ini ditanyakan, dan itulah yang dianggap Perbruge sangat sulit. Havlar yang tahu sekali apa yang tersembunyi di balik urusan yang tampak sesederhana ini menjawab bahwa dia akan menyampaikan gagasan-gagasannya mengenai kesulitan itu secara tertulis. Dan di antara dokumen-dokumen di hadapanku, aku menemukan salinan surat itu yang tampaknya menjadi jawaban dari janji itu. Ini aku di sini si Stern, tiba-tiba nongol ya. Dia akan menyampaikan surat. Seandainya pembaca mengeluhkan penundaan cerita dengan adanya surat menyurat mengenai harga kayu yang tampaknya sama sekali bukan urusannya, aku harus meminta pembaca untuk mengamati bahwa pertanyaannya di sini adalah mengenai masalah yang benar-benar berbeda, yaitu kondisi perekonomian pemerintah Hindia. Dan surat yang kusampaikan bukan hanya kembali menjelaskan keoptimisan palsu yang sudah kubicarakan itu, melainkan juga mengenai gambaran kesulitan yang harus dihadapi oleh orang seperti Havlar yang ingin menempuh jalan lurus. Yang ingin menempuh jalan lurus. Terima kasih para pembaca, para pendengar, peserta reading group. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita baru saja membaca bab 15 terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Stern tentang surat Havlar kepada pengawas Lebak. Surat dari Bupati, sebenarnya ini Bupati Lebak. Atau tentang perbedaan-perbedaan harga di dalam proses pembangunan sebuah penjara di Rangkas Bitung. Nah, Havlar menulis surat kepada pengawas Perbruge tentang masalah yang menurut Perbruge sangat sulit. Nah, surat itu akan kita baca di minggu berikutnya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai di sini pertemuan ke-31 di Desember, di akhir Desember 2021. Sekali lagi, selamat tahun baru, menjelang tahun baru untuk teman-teman yang merayakan. Selamat tinggal 2021 dan selamat datang tahun 2022. Terima kasih, selamat sore, kembali ke moderator. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay yang telah memandu jalannya reading group hari ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan di tahun baru, tepatnya tanggal 6 Januari. Terima kasih buat teman-teman yang bergabung. Jaga kesehatan. Sampai jumpa.